Wahai engkau para jiwa yang terpilih, pernahkah Anda merasakan ada sesuatu di dalam diri yang dengan lembut namun tegas menolak tarikan dunia luar? Bukan karena hati Anda sedang dirundung duka, bukan pula lantaran rasa malas membelenggu langkah, tetapi karena ada bisikan halus dari jiwa yang berkata, hari ini bukan tempatku di sana. Sebagian orang mungkin melabelinya sebagai sifat antisosial. Mereka akan berkata, kamu melewatkan begitu banyak hal. Tetapi, bagaimana jika semua penilaian itu keliru? Bagaimana jika dorongan Anda untuk tetap berada di rumah justru merupakan tanda panggilan ilahi, sebuah sinyal lembut dari semesta, bahwa Anda tengah diarahkan pada jalan yang lebih dalam dan bermakna? Di sini saya akan membagikan 6 kebenaran spiritual tentang jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang merasakan nyawa kehidupannya berpijar lebih terang dalam hening ketimbang dalam riuhnya keramaian. Jiwa-jiwa yang merasa paling tulus ketika berjalan sendirian, bukan di tengah hiruk-pikuk. Dan di akhir Anda mungkin akan menyadari bahwa kesendirian bukanlah bentuk pelarian, melainkan proses transformasi batin. Jika kata-kata ini seakan mengetuk pintu hati Anda, tekan tombol suka sekarang, langganan bila belum, dan tulislah angka 99 di kolom komentar. Dalam ranah spiritual, 99 adalah penanda bahwa jiwa Anda telah siap melepaskan jeratan gangguan duniawi. Bertahanlah hingga akhir, sebab pesan ini mungkin adalah bisikan yang sejak lama ingin disampaikan oleh roh Anda sendiri. Kebenaran pertama, Anda tidak sedang bersembunyi, Anda sedang memulihkan. Menarik diri bukanlah tanda ketakutan, melainkan pertanda bahwa kesadaran Anda sedang terbangun. Dunia di luar bergerak terlalu cepat, bersuara terlalu keras dan kerap terasa dangkal. Dipenuhi obrolan kosong, hubungan tanpa makna, dan kebisingan yang menyamar sebagai kesibukan. Pernahkah Anda bertanya mengapa hiruk-pikuk yang diagungkan banyak orang justru menguras energi Anda? Mengapa tempat yang bagi orang lain penuh kesenangan justru membuat hati Anda terasa hampa? Itu bukan semata sifat pribadi. Jiwa Anda bergetar pada frekuensi yang berbeda. Ia terhubung pada sesuatu yang lebih lembut, lebih sakral dan lebih dalam. Suara batin Anda tak mencari keramaian, ia mencari kebenaran. Dan kebenaran jarang sekali tumbuh di tengah kebisingan. Jiwa-jiwa pilihan memahami bahwa dunia luar seringkali tidak memberi makan bagi batin, justru mengurasnya. Dunia hidup dari energi, perhatian, dan pencapaian semu. Tetapi di rumah ada kedamaian. Bukan kedamaian biasa, melainkan kedamaian murni yang sebagian orang habiskan hidupnya untuk mencari, namun tak pernah benar-benar temukan. Rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah tempat jiwa Anda bernapas lega, kuil sunyi yang menata ulang hati Anda setelah berkubang di derasnya arus dunia. Dan seringkali keinginan untuk menetap di dalam bukanlah karena rasa nyaman belaka, tetapi karena diri sejati Anda tengah menuntun langkah menuju tujuan yang hanya bisa ditemukan melalui kesunyian. Menarik diri bukan berarti mundur. Kesendirian, Anda bukanlah kehampaan melainkan kehadiran roh yang murni. Di sanalah intuisi menguat, impian menjadi jelas, dan anugerah spiritual tumbuh subur. Perhatikan tanda-tanda itu. Getaran lembut di punggung ketika hening, kilasan intuisi yang datang, tiba-tiba mimpi yang terasa seperti pesan ilahi. Itu bukan kebetulan, melainkan serpihan cahaya dari semesta yang menuntun Anda pada misi sejati. Seringkali, setelah berlama-lama di rumah, cara pandang Anda berubah. Anda mulai melihat pola yang luput dari penglihatan banyak orang, merasakan energi yang tidak disadari kebanyakan jiwa. Kesendirian menajamkan penglihatan batin Anda, membuat Anda mampu membaca kejujuran dan kepalsuan di balik senyum dan kata-kata. Anda tidak menutup diri dari dunia. Anda tengah mengasah jiwa sebelum kembali menapakinya. Namun sayangnya, masyarakat kerap memandangnya sebagai pelarian. Mereka menyebutnya kelemahan, ketakutan, atau gangguan. Padahal kebenarannya adalah kebalikannya. Anda melakukannya bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Tanpa disadari, Anda telah memahami satu hal penting. Dunia luar tidak merefleksikan dunia batin Anda. Jiwa Anda lelah dipaksa selaras dengan frekuensi yang bukan kodratnya. Tinggal di rumah menjadi tindakan perlawanan yang sunyi, penanda bahwa Anda enggan mengkhianati diri sendiri. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja.
Semakin Anda memeluk kesendirian, semakin kuat ketahanan spiritual Anda. Setiap malam yang hening, setiap renungan di waktu subuh, setiap detik damai dalam diam, semuanya sedang membentuk Anda, menyelaraskan batin, pikiran, dan energi untuk peran besar yang kelak menuntut kejernihan, kekuatan dalam, dan ketulusan mutlak. Anda bukan sedang menghindari tanggung jawab, Anda sedang menerima tugas agung dari langit. Mari kita renungkan lebih dalam, karena mungkin inilah saatnya Anda menyadari bahwa kesunyian bukanlah akhir perjalanan, melainkan gerbang menuju panggilan tertinggi jiwa Anda. Mungkinkah masa-masa kesendirian yang Anda alami selama ini bukanlah sebuah kutukan, melainkan bentuk perlindungan tertinggi yang diberikan oleh semesta? Pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa mungkin, hanya mungkin, jagat raya sedang dengan sengaja menarik Anda menjauh dari tempat-tempat tertentu dan orang-orang tertentu, demi menjaga keselamatan serta memurnikan jiwa Anda? Bayangkan, jika penolakan hati Anda untuk terlibat dengan hiruk-pikuk dunia luar sejatinya adalah cara langit menuntun Anda, agar terhindar dari perangkap emosi yang membebani, dari lingkungan yang beracun, bahkan dari serangan spiritual yang tersembunyi namun mematikan, rancangan halus yang perlahan-lahan bisa menguras cahaya batin Anda. Ingatlah, mereka yang terpilih seringkali menapaki jalan yang tak terlihat mata biasa. Mereka mampu merasakan ancaman jiwa sebelum langkah kaki benar-benar mendekat. Mereka menangkap kehadiran bayang-bayang gelap yang bersembunyi di balik senyum memikat dan kata-kata yang terdengar ramah. Maka, ketika Anda memilih untuk mundur, itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan rohani, sebuah strategi surgawi yang penuh kebijaksanaan. Jadi, ketika ada yang menyarankan agar Anda lebih sering keluar dan bergaul, bisikanlah pada hati Anda sendiri bahwa perjalanan ini tidak untuk semua orang mengerti. Jalan Anda unik, panggilan Anda suci, dan setiap langkah sedang mempersiapkan sesuatu yang agung, sesuatu yang begitu dalam, yang dunia luar belum siap untuk menyaksikannya. Ada satu kebenaran yang mengejutkan. Kesendirian Anda tidak hanya sedang mempersiapkan diri Anda, namun juga sedang menyembunyikan Anda untuk alasan yang sangat penting. Anda disembunyikan karena kelak akan ada saat di mana Anda dinyatakan. Dan ketika saat itu tiba, dunia tidak akan melihat sosok rapuh yang keluar dari pengasingan, melainkan menyaksikan jiwa yang telah berkuasa, melangkah maju dengan penuh keyakinan, telah sembuh, terbangun, dan benar-benar siap. Namun sebelum momen itu hadir, masih ada satu rahasia yang belum terungkap, lapisan terdalam dari kesendirian Anda. Sebuah kebenaran yang telah dirasakan oleh hati, namun belum seluruhnya dipahami oleh pikiran. Dan ketika kesadaran itu datang, segalanya akan berubah untuk selamanya. Tetaplah bersama perjalanan ini, sebab kebenaran berikut akan menyingkap tirai misteri yang selama ini hanya dibisikkan oleh hati Anda dalam hening. Kebenaran yang kedua adalah ini: energi Anda adalah sesuatu yang sakral dan Anda mampu merasakan segalanya dengan tajam. Anda bukan terlalu sensitif, bukan berlebihan, bukan pula dramatik. Anda adalah jiwa yang peka secara spiritual, dan kesadaran itu mengubah segalanya. Saat kebanyakan orang memasuki sebuah ruangan hanya melihat tembok, kursi, dan wajah, Anda merasakan arus roh yang mengalir di udara. Anda menangkap beban dari kata-kata yang tak pernah terucap. Anda dapat merasakan sisa-sisa pertengkaran yang telah lama usai, ketegangan yang disembunyikan, atau kecemburuan yang tak diakui. Semua itu bukanlah imajinasi. Itulah ketajaman rohani yang Anda miliki, sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab. Sebab, ruangan yang ramai bukan hanya melelahkan raga Anda, tetapi juga menekan jiwa Anda. Begitu kaki melangkah ke lingkungan tertentu, ada sesuatu dalam diri Anda yang spontan mengerut. Anda mampu merasakan kepalsuan yang bersembunyi di balik tawa, merasakan gelombang energi di balik keheningan, dan menangkap hal-hal yang orang lain berpura-pura tidak ada. Kepekaan itu bukan pilihan, melainkan warisan roh Anda sejak awal kelahiran. Namun ada harga yang harus dibayar. Menjadi terbuka secara energi ibarat berjalan di tengah badai tanpa pelindung. Setiap kata, tatapan, dan getaran menyerap ke dalam diri Anda. Jika Anda lengah, Anda bisa tenggelam dalam energi yang bukan milik Anda.
Inilah alasan mengapa tinggal di rumah bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan tempat suci yang melindungi frekuensi Anda dari perampokan oleh kekacauan, ego, dan racun batin. Banyak orang tak menyadari betapa bisingnya dunia ini. Bukan oleh suara tetapi oleh gelombang luka batin, oleh tempat-tempat yang memantulkan trauma yang belum selesai, oleh momen-momen yang penuh tekanan tak terlihat. Anda merasakannya semua. Bahkan ketika orang lain tak menyadarinya, hati Anda mengetahuinya. Bahkan tanpa gerakan, intuisi Anda bereaksi. Bahkan tanpa kata-kata, tubuh Anda memberi tanda. Maka, ketika ada yang meremehkan kebutuhan Anda akan ruang, ketika mereka mempertanyakan alasan Anda menghindari keramaian sosial, mereka tidak tahu betapa banyak pertempuran yang Anda hadapi dalam diam demi tetap utuh. Anda bukan rapuh. Anda adalah instrumen halus yang diatur langsung oleh tangan surga. Seperti alat musik yang presisi, Anda harus berada di lingkungan yang tepat, atau nada yang Anda hasilkan akan terganggu. Energi Anda tidak diciptakan untuk dipamerkan sembarangan. Anda tidak dirancang untuk selalu tersedia bagi semua orang setiap saat. Anda membawa tanda kehormatan rohani yang harus dijaga dengan penuh hormat. Itu sebabnya, bahkan tanpa disadari, jiwa Anda menjauh dari orang-orang yang memalsukan energi mereka, dari ruang-ruang yang penuh persaingan tanpa koneksi, dari percakapan yang mengubur kebenaran di balik topeng kepura-puraan. Anda menjauh bukan karena menghakimi, melainkan karena Anda melindungi kejernihan, melindungi kedamaian, dan melindungi misi hidup Anda. Dan kini, mari kita menapaki kedalaman yang lebih jauh. Ada getaran misterius yang tengah hidup dan berdenyut di dalam diri Anda. Getaran yang tak sekadar menjelaskan mengapa Anda mampu merasakan segala hal begitu dalam, namun juga membawa pesan tersembunyi yang sedang berusaha terungkap melalui setiap denyutnya. Barangkali, kepekaan yang Anda miliki bukan hanya tameng pelindung dari kerasnya dunia, melainkan persiapan untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Mungkin, alasan Anda mampu menyelami rasa begitu dalam adalah karena Anda telah ditakdirkan untuk menyaksikan dan memahami hal-hal yang tak dapat ditangkap oleh mata biasa. Di kedalaman kepekaan itu, tersimpan cetak biru ilahi, sebuah peran rahasia yang hanya dapat dijalani oleh jiwa-jiwa yang mampu memeluk seluruh rasa. Anda tidak hadir di dunia ini semata untuk bertahan dari riuh kebisingan, melainkan untuk menafsirkan bisikan yang tak terdengar, membaca frekuensi yang tersembunyi, dan mengubah badai kekacauan menjadi sinar pencerahan. Namun penugasan suci semacam itu selalu dimulai dari satu hal, penguasaan atas energi Anda sendiri. Dan penguasaan itu dimulai dari rumah, tempat roh Anda bisa bernapas lega, bebas dari belenggu, tak terseret arus emosi dunia. Sebab kelak, Anda tak hanya akan menjaga kemurnian frekuensi Anda, tetapi menggunakannya untuk sesuatu yang jauh lebih agung daripada yang pernah Anda bayangkan. Dan momen ketika rahasia itu terungkap akan segera tiba. Tetaplah siaga, sebab kebenaran berikutnya akan mengungkap tujuan sejati mengapa energi Anda diciptakan. Jiwa Anda memiliki hubungan dengan waktu yang berbeda dari ritme dunia. Dunia bergerak seperti mesin yang tak pernah berhenti, selalu tergesa, selalu mengejar, selalu menuntut lebih. Dunia berbisik, bergeraklah lebih cepat, lakukan lebih banyak, kerahkan tenaga lebih keras, dan ketika Anda tak menuruti, mereka menilai Anda malas, tertinggal, bahkan tak relevan. Tetapi jauh di dalam hati, jiwa Anda mengetahui kebenaran yang lebih dalam. Anda tidak mendambakan kecepatan, Anda mendambakan kebenaran, kedalaman, keaslian, sesuatu yang mampu bertahan melampaui hiruk-pikuk dunia. Saat orang lain berlari mengejar angka, sorotan, dan pengakuan, Anda mengejar keselarasan. Anda menanti lampu hijau dari dalam, dari sebuah ya yang suci, yang tidak berasal dari dunia luar melainkan dari inti jiwa Anda. Inilah paradoks yang sulit dipahami banyak orang. Anda bukan lambat, Anda tepat, sebab waktu ilahi tak diukur oleh jam atau kalender, melainkan oleh keselarasan batin. Dan keselarasan itu tak dapat dipaksakan. Itulah sebabnya berada di rumah terasa begitu benar. Di sanalah Anda tak ditarik oleh 1000 arah, tak terseret badai urgensi palsu, dan tak terjebak dalam sandiwara bahwa gerak tanpa henti berarti hidup yang bermakna.
Di rumah Anda hidup dalam dimensi waktu yang berbeda, ritme spiritual yang suci. Ritme ini tak selalu masuk akal, tak selalu dapat dimengerti orang lain. Kadang ia senyap selama berbulan-bulan, lalu tiba-tiba segala pintu terbuka, ide mengalir, deras dan segala sesuatu bergerak cepat hingga orang mengira itu adalah kesuksesan semalam. Tapi Anda tahu, itu bukan semalam, itu adalah ketetapan ilahi. Anda telah berjalan selama ini, namun dalam kecepatan yang dipandu oleh tujuan, bukan tekanan. Ada keindahan yang suci saat Anda berhenti mengukur nilai diri dari capaian hari ini. Saat Anda berhenti cemas hanya karena orang lain sampai lebih dulu. Saat Anda mengerti bahwa destinasi yang Tuhan siapkan untuk Anda tidak akan pernah diberikan pada siapapun selain Anda. Jiwa Anda memahami bahwa pemenuhan sejati lahir dari urutan yang selaras. Satu langkah penuh kesadaran, satu waktu yang tepat. Perjalanan seperti ini menuntut kesabaran, keheningan, dan kejernihan batin. Itulah sebabnya roh Anda menolak dipaksa berlari, karena ia tahu waktu yang dipaksakan akan melahirkan kesalahan, ketidaksesuaian, bahkan pesan yang terlewat. Maka Anda memperlambat langkah bukan karena kebingungan, melainkan karena Anda sedang benar-benar mendengarkan. Dan saat Anda mendengar dengan sungguh-sungguh, Anda akan menangkap sesuatu yang tak mampu didengar orang lain. Ritme takdir Anda. Ia berdenyut di balik selimut keheningan, bergema di sela-sela waktu sunyi, di saat dunia mengira tak ada yang terjadi. Namun di alam roh, segalanya tengah disusun ulang. Ketika banyak orang berlari tanpa arah dalam lingkaran, Anda justru bergerak dalam spiral, naik lebih tinggi setiap kali kembali kepada jati diri. Jangan pernah merasa bersalah karena berjalan perlahan. Jangan meminta maaf karena tak mengikuti irama tergesa dunia. Anda tidak terlambat, Anda sedang berada tepat dalam waktu ilahi. Dan ketahuilah, keheningan yang selama ini Anda huni bukan sekadar ruang damai. Ia adalah gerbang suci, portal antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Saat ini, sesuatu tengah bersiap untuk melintasinya. Bukan sekadar rasa, bukan sekadar energi, tetapi sebuah pewahyuan, sebuah panggilan dari langit. Sebuah momen yang tidak akan pernah dibagikan kepada keramaian, sebab ia hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang mampu mendengarnya. Selama ini, dalam kesunyian yang sering disalahpahami, dalam kesendirian yang dianggap orang sebagai pelarian, sesungguhnya sesuatu yang agung tengah dibentuk di dalam diri Anda. Ada hal yang tak dapat dibeli oleh suara yang lantang, kecepatan atau sorotan dunia. Sebuah hal yang hanya dapat tumbuh di tanah jiwa yang tenang, teduh, dan penuh kelembutan. Ya, mungkin memang benar Anda dijauhkan dari banyak hal, tetapi ini bukanlah pengasingan. Ini adalah pemisahan yang dimaksudkan untuk penyucian. Ada perbedaan besar antara menjauh karena rasa takut dan menjauh karena sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan jauh di lubuk hati terdalam Anda tahu kebenaran itu. Anda dapat merasakannya, ada detak yang berbeda, irama yang tidak sejalan dengan kebisingan dunia. Namun, untuk menerima sepenuhnya semua yang tengah disiapkan bagi Anda, ada satu kebenaran besar yang perlu disadari, sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam perjalanan waktu Anda, bahwa waktu Anda bukanlah waktu biasa. Setiap momen yang Anda lalui dalam kesunyian, setiap tarikan napas dalam ketenangan, bukanlah kebetulan. Itu adalah penataan ilahi. Setiap langkah, Anda diatur oleh tangan yang lebih tinggi. Perlambatan dalam hidup Anda bukanlah kemunduran, melainkan penataan ulang yang disengaja. Anda tidak tertinggal, Anda sedang diluruskan. Ada sesuatu yang sakral sedang mengikat irama langkah Anda dengan penugasan yang jauh lebih agung. Misi ini tidak tentang mencari perhatian atau popularitas, melainkan tentang menyatu sepenuhnya dengan sumber yang menghidupkan segala sesuatu. Dan inilah yang jarang dipahami. Kekuatan sejati tidak datang dari pengaruh luar, melainkan dari kejelasan batin. Kejelasan yang hanya lahir ketika seseorang berani menempuh jalan sunyi, jalan tanpa tepuk tangan, namun dipenuhi bimbingan surga. Kunci yang tersembunyi itu adalah kesadaran bahwa Anda berbeda karena Anda telah ditandai. Anda ditarik menjauh bukan untuk dibuang, tetapi untuk dikhususkan, untuk dibentuk dalam keheningan, sehingga ketika waktu itu tiba, Anda tidak hanya siap, Anda tak tergoyahkan. Segala hal yang tampak seperti penundaan, semua perasaan tertinggal,
dan bisikan hati yang bertanya, "Mengapa hidupku tidak seperti orang lain? Semuanya adalah bagian dari persiapan surgawi." Anda tidak pernah dimaksudkan untuk bergerak mengikuti ritme dunia. Jiwa Anda menari mengikuti irama lain, irama kerajaan langit. Itulah sebabnya Anda merasa asing di tengah keramaian, berbeda di tengah keseragaman. Anda berasal dari tempat yang berbeda. Anda datang membawa tugas, membawa cahaya, dan dunia belum siap menerimanya. Kini Anda berdiri di ambang pemahaman yang lebih dalam, bukan sekadar pemahaman biasa, melainkan penglihatan rohani yang menyingkap. Makna tersembunyi dari seluruh perjalanan hidup Anda. Maka, jangan berpaling. Jangan abaikan bisikan itu, sebab ketika Anda membuka diri terhadap kebenaran ini, Anda tidak hanya akan menemukan alasan di balik kesendirian Anda, tetapi juga kekuatan besar yang menunggu untuk diaktifkan di dalam diri. Dalam kebenaran berikutnya, kita akan membuka kunci itu bersama. Bersiaplah karena ini adalah saat ketika jiwa Anda akan kembali mengingat siapa Anda sebenarnya dan mengapa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti arus dunia. Anda diciptakan untuk membawa cahaya yang sanggup mengubah dunia. Kesendirian Anda bukanlah kesepian yang kosong. Itu adalah sambungan ke tingkat yang lebih tinggi. Kata kesepian hanyalah label yang mereka gunakan ketika melihat Anda berjalan sendiri. Padahal mereka tak benar-benar memahami apa yang sedang berlangsung. Dunia takut akan keheningan. Sebab ketika keramaian mereda, gangguan pun sirna. Dan ketika gangguan lenyap, kebenaran mulai berbicara. Sebagian besar orang belum siap untuk mendengar suara itu. Tetapi Anda sudah dipanggil untuknya. Saat orang lain sibuk memenuhi kalender, mengejar keramaian dan mengisi hari-hari mereka demi menghindari sunyi, Anda justru memilih diam dan mendengarkan. Anda menyambut pagi yang hening, membiarkan musik lembut menyembuhkan luka hati, menarik napas dalam-dalam di sela jeda panjang, dan bercakap dengan Tuhan tanpa kata, hanya melalui kehadiran. Ini bukan kesepian. Ini adalah keintiman dengan Yang Maha Suci. Ketika seseorang bertanya, "Tidakkah Anda lelah sendirian?" Yang mereka ungkapkan adalah ketakutan mereka sendiri, bukan keadaan Anda. Sebab bagi mereka keheningan terasa mengerikan, tetapi bagi Anda, keheningan adalah sesuatu yang kudus. Memang, terkadang kesunyian terasa perih, malam terasa panjang, dan ada saat-saat ketika Anda bertanya, "Adakah yang sungguh mengerti beban yang saya bawa?" Namun bahkan di tengah rasa itu, Anda tidak kosong. Anda sedang melebar, meluas, bertumbuh. Karena inilah kebenaran yang jarang diucapkan. Koneksi sejati tidak selalu tampak seperti kebersamaan. Ia seringkali hadir di ruang hening, di halaman jurnal yang penuh coretan pikiran mentah, di cahaya lilin yang diam-diam mengusir gelap. Kesendirian Anda adalah rahim rohani, tempat di mana visi lahir, penyembuhan dimulai, dan tujuan hidup dierami. Hingga saatnya tiba. Ingatlah, para nabi terdahulu tidak ditemukan di tengah keramaian, tetapi di gua-gua sunyi di padang gurun, jauh dari hiruk-pikuk dunia, namun dekat dengan suara surga. Anda pun tengah mengalami persiapan yang sama. Pemisahan ini bukan pemutusan, melainkan penyelarasan. Dunia batin Anda menjadi semakin hidup, hingga dunia luar tak lagi memegang kendali atas nilai diri Anda. Anda tak memerlukan pengakuan manusia, sebab Anda telah menyentuh sesuatu yang kekal. Itulah yang membedakan Anda. Anda tidak mengejar sorotan, Anda mengejar keselarasan. Anda tidak mendambakan sekadar interaksi, tetapi membangun keintiman dengan Tuhan, dengan jiwa, dan dengan misi Anda. Dalam keheningan itu, roh Anda berbicara lebih nyaring daripada ketakutan. Kejelasan Anda memancar lebih terang daripada keraguan. Iman Anda tumbuh lebih dalam daripada rasa sepi. Yang terjadi di dalam diri Anda bukanlah kekosongan, tetapi sebuah aktivasi. Dan inilah yang jarang disadari banyak orang. Kesendirian Anda adalah pelindung. Ia adalah zirah rohani, benteng yang dibangun Tuhan secara diam-diam untuk menjaga Anda tetap murni dari kebisingan yang menyesatkan. Saat dunia berlari menuju sorotan, Anda ditarik menjauh ke ruang sunyi, dan itu bukan tanpa alasan. Sebab kesunyian ini adalah ruang suci.
tempat di mana energi yang salah tak dapat menjangkau Anda, niat yang merusak tak dapat menyentuh Anda, dan ilusi yang menyamar sebagai kesuksesan tak dapat menipu Anda. Dan di balik semua itu, tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya dapat diakses oleh mereka yang bersedia duduk cukup lama, diam cukup dalam, dan mendengarkan cukup jujur. Di balik pintu itu, ada pewahyuan, bukan sekadar pengetahuan, tetapi peningkatan rohani. Sebuah momen ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian, karena sejak awal Anda telah dikelilingi oleh kekuatan ilahi, dibimbing oleh roh, dan dijaga oleh semesta dalam cara yang tak kasat oleh mata biasa. Ketika tiba waktunya Anda akan mengerti. Saat itu Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sedang sekadar sendirian di rumah. Anda sedang menerima undangan halus untuk memasuki ruang takhta yang kudus. Tempat yang selama ini Anda kira hanyalah hunian sederhana, rupanya adalah altar. Sebuah pusat persiapan yang diam-diam membentuk Anda untuk tujuan besar yang dunia belum siap menyaksikannya. Namun rencana itu telah ditetapkan oleh langit sejak awal keberadaan Anda. Rumah Anda adalah tanah suci, bukan karena dinding dan atapnya, melainkan karena energi yang Anda bawa di dalamnya. Bukan karena ukurannya, tetapi karena getaran spiritual yang hidup dan berdenyut di setiap sudutnya. Di sanalah roh Anda diasah, di tempat tanpa perlu disorot publik. Di tempat itu, suara Tuhan terdengar lebih jelas, sebab tak ada riuh lain yang mengganggu. Itulah alasan mengapa Anda tidak bisa sembarangan membuka pintu bagi siapa saja. Tidak setiap orang layak melangkah ke dalam ruang yang telah disucikan oleh perjalanan batin Anda. Kesendirian Anda bukanlah sekat, melainkan perbatasan spiritual. Ia bukan jarak yang memisahkan, melainkan kejernihan yang menyinari. Semakin dalam Anda memasuki keheningan ini, semakin Anda mengerti. Anda tidak sedang disembunyikan, melainkan sedang dipertajam. Anda tidak sedang dibiarkan tertinggal, melainkan sedang dipersiapkan untuk mendahului. Bukan dengan cara dunia yang gegas, tetapi dengan langkah langit yang hening, mantap dan penuh kuasa. Perhatikan baik-baik. Pada tahap berikutnya Anda akan memahami alasan mengapa tempat yang selama ini terlihat biasa, yang menjadi saksi air mata dan doa-doa yang tak pernah terdengar, ternyata adalah ruang latihan rohani Anda. Disitulah Tuhan berbicara tanpa kata, disitulah Anda menerima amanat tanpa panggung. Di sana identitas sejati Anda dibangun sedikit demi sedikit, seperti batu yang ditata hingga menjadi pilar. Maka jangan tergesa meninggalkan proses ini. Kebangkitan sejati baru dimulai, dan bagi Anda yang bertahan dalam sunyi, ketahuilah, Anda tidak akan keluar dengan tangan kosong. Anda akan keluar dengan urapan, arahan dan kesiapan untuk membawa cahaya yang akan membuka mata banyak orang. Bukan karena Anda keras tetapi karena Anda jernih. Kita belum selesai. Gerbang berikutnya hampir terbuka. Saat itu terjadi Anda akan tahu bahwa seluruh kesunyian ini memiliki maksud yang sempurna. Inilah kebenaran kelima. Rumah Anda adalah altar Anda. Orang lain mungkin hanya melihat 4 dinding, tetapi Anda merasakan ruang sakral. Mereka melihat perabot biasa, tetapi Anda merasakan perlindungan yang melingkupi. Rumah Anda bukan sekadar tempat istirahat, tetapi tempat di mana roh Anda diatur ulang, disembuhkan, dan dipulihkan. Bagi jiwa-jiwa pilihan, rumah bukan sekadar persembunyian atau pelarian dari dunia, tetapi bait suci, titik temu antara jiwa dan yang tak kasat mata. Lilin yang menyala bukan hanya penerang suasana, tetapi wujud nyata dari niat yang Anda letakkan. Sudut tenang tempat Anda berbisik dalam doa adalah gerbang di mana langit menunduk untuk mendengar. Keheningan yang terasa penuh bukanlah kehampaan, tetapi kehadiran. Di ruang hening itulah Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Di sela napas yang paling jujur, sesuatu yang suci menunggu. Setiap benda di sekitar Anda berbicara dalam bahasa roh. Buku yang berulang kali Anda baca bukan sekadar literatur, melainkan wahyu. Selimut lembut yang memeluk Anda di malam penat adalah perlindungan batin. Alunan musik, aroma dupa, atau secangkir, teh hangat yang menemani keheningan bukan kebetulan. Semua itu adalah ritual, ritme penyelarasan ulang jiwa. Anda bukan hanya merapikan rumah, tetapi menata ulang energi. Anda membersihkan kebisingan rohani, menyiapkan atmosfer untuk menerima sesuatu yang akan diturunkan ke dalam batin Anda. Di rumah Anda
Tidak ada keharusan untuk mengecilkan cahaya diri agar sesuai dengan ekspektasi dunia. Di sini, Anda bebas menangis tanpa penjelasan, tertawa tanpa alasan, berdoa tanpa bukti, dan merasakan tanpa takut. Rumah Anda adalah tempat di mana dunia luar akhirnya selaras dengan damai di dalam jiwa Anda. Perlahan rumah itu berubah dari sekadar bangunan menjadi tempat kenaikan, padang suci di mana percakapan ilahi terjadi tanpa jeda. Ia menjadi rahim spiritual yang melahirkan versi masa depan Anda secara diam-diam. Cermin yang memantulkan siapa Anda sedang menjadi, bukan hanya siapa Anda dulu. Pernahkah Anda menghitung berapa kali ketika melangkah pulang, dada Anda terasa lapang seolah bisa bernapas kembali? Itu bukan sekadar lega, melainkan penyelarasan. Jiwa Anda sedang mengenali frekuensi yang sejak awal diciptakan untuknya. Dunia di luar menuntut topeng, tetapi rumah Anda mengundang kehadiran yang tulus. Inilah titik di mana keajaiban lahir. Saat Anda menghormati rumah sebagai altar, ia pun mulai hidup sebagai altar. Ia menyerap, menyimpan dan memantulkan energi yang Anda berikan. Tanda-tandanya halus namun sakral. Kejernihan yang tiba-tiba datang, emosi yang dilepaskan tanpa sebab logis, mimpi-mimpi syarat pesan yang seperti surat cinta dari langit, hingga ilham yang mengalir di tengah keheningan. Semakin Anda merawatnya dengan kesadaran dan kasih, semakin rumah itu merawat Anda. Ia menjadi perisai yang melindungi dari energi yang tidak selaras, menjadi sumber yang mengisi ulang kekuatan batin Anda. Saat dunia membuat Anda lelah, rumah adalah tempat perlindungan untuk melepaskan lapisan kepura-puraan dan menjadi diri Anda yang paling murni. Bukan karena perabot atau hiasannya, tetapi karena energi, doa, air mata dan penyerahan yang telah Anda curahkan ke dalamnya. Kesakralan rumah tidak diukur dari luas atau kemewahan, melainkan dari getaran batin yang mengalir di dalamnya. Bahkan, ruang kecil dengan lantai sederhana bisa menjadi tuan rumah bagi sesuatu yang kekal. Ketika rumah menjadi altar, Anda tidak sekadar menempatinya, Anda bersekutu dengannya. Ia mengenal Anda dan Anda mengenalnya. Di sanalah pertemuan dengan Tuhan terjadi, bukan dalam teriakan tetapi dalam bisikan. Bukan dalam gemuruh tetapi dalam denyut sunyi. Keajaiban pun hadir dalam kelembutan, kedamaian yang tak terjelaskan, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan kekuatan batin yang tak perlu dipamerkan. Mulai hari ini, pandanglah rumah Anda dengan mata yang berbeda. Lihat tempat tidur Anda sebagai ruang pemulihan spiritual, dan sudut kecil tempat Anda merenung sebagai pertemuan suci. Sebab rumah Anda bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah altar di mana langit dan bumi bertemu. Bayangkan setiap sudut rumah Anda, mulai dari dapur yang sederhana, ruang tamu yang hangat, hingga ruang yang tampak sunyi dan sepi, sebagai bagian dari altar kehidupan Anda. Semakin Anda menyadari bahwa setiap ruang itu memiliki kesucian, semakin pula rahasia yang tersembunyi di dalamnya akan tersingkap. Lalu akan tiba satu waktu ketika dunia bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana datangnya kekuatan dan kedamaianmu? Tanpa ragu, Anda akan menjawab, dari tempat di mana aku duduk dalam diam, dan langit sendiri turun untuk menemaniku. Ingatlah, keajaiban tidak selalu datang dari luar, dari sesuatu yang gemerlap dan mencolok. Seringkali keajaiban itu lahir dari dalam, dibangun di ruang kecil yang Anda rawat penuh cinta, dan Anda isi dengan kehadirannya. Oleh sebab itu, rawatlah rumah Anda seperti merawat altar. Biarkan altar itu menjadi cermin yang memantulkan jiwa Anda yang sedang bangkit. Sebab di sanalah tugas hidup Anda dilahirkan, di sanalah jiwa Anda diasah, dan dari sanalah perjalanan Anda mulai bergerak, bukan mengikuti kecepatan dunia yang terburu-buru, melainkan mengikuti ritme surgawi yang telah menunggu sejak awal kehidupan Anda. Namun ada rahasia yang lebih dalam. Ruang suci yang Anda bangun ini bukan hanya sekadar menyembuhkan Anda. Ia sedang mempersiapkan, bahkan memperlengkapi Anda, untuk melahirkan sesuatu yang akan dibawa keluar ke dunia, sesuatu yang hanya bisa lahir dalam keheningan yang murni. Dan pada akhirnya Anda akan mengerti mengapa tempat suci pribadi itu adalah landasan peluncuran bagi takdir Anda di hadapan banyak orang. Kita sudah hampir tiba. Jangan berkedip, sebab transformasi terakhir sedang menanti. Inilah kebenaran berikutnya.
mereka tidak akan mengerti. Dan itu bukanlah masalah. Mereka akan memandang Anda dengan kebingungan, melontarkan kalimat seperti, "Kamu harus lebih sering keluar," atau "Kamu terlalu muda untuk hidup tertutup," bahkan, "Kamu sedang melewatkan masa terbaik hidupmu." Namun jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa mereka berbicara dari dunia yang sudah lama tidak lagi Anda tempati. Faktanya mereka tidak memahami keheningan Anda, karena mereka tak pernah berani duduk diam dalam keheningan mereka sendiri. Mereka tidak mengerti kesendirian Anda karena takut akan suara hati yang mungkin muncul di dalamnya. Mereka tak memahami ketenangan Anda karena terlalu lama mereka mengira kebisingan adalah kehidupan, dan itu pun tidak mengapa. Ketidakmengertian mereka bukanlah beban yang harus Anda perbaiki. Jalan yang Anda tempuh memang bukan jalan yang lebar, melainkan jalan sempit yang tak dipenuhi sorak-sorai, tetapi dilapisi oleh keselarasan yang dalam. Anda tidak dipanggil untuk mengikuti irama dunia, Anda dipanggil untuk selaras dengan frekuensi ilahi. Kadang frekuensi itu justru menuntun Anda menjauh dari pesta, menjauh dari hiruk-pikuk yang dangkal, membawa Anda ke malam-malam yang hening, ke air mata yang memurnikan, dan ke momen bersama Tuhan yang mengubah segalanya. Mereka mungkin memberi label, terlalu diam, terlalu dalam, terlalu tertutup, terlalu intens, namun di dalam keheningan itulah Anda sedang dilahirkan kembali. Sebenarnya, Anda bukanlah orang yang tertutup. Anda hanyalah terlalu sadar, terlalu mengenal rupa hubungan yang palsu, terlalu paham kehampaan dari sekadar mengikuti arus, terlalu kenyang akan pahitnya menjadi normal. Jiwa Anda memang dilahirkan untuk berbeda, dan ketika roh Anda terbangun pada kebenaran itu, tidak ada jalan untuk kembali. Anda berhenti menjelaskan diri kepada siapapun. Anda berhenti mengecilkan cahaya Anda hanya demi kenyamanan orang lain. Anda berhenti meminta maaf karena menjaga energi Anda sendiri. Saat itu Anda mengerti bahwa tidak dipahami bukanlah kutukan, tetapi sebuah konfirmasi. Itu berarti Anda tidak lagi berjalan berputar di tempat yang sama. Anda sedang naik ke ketinggian, dan tidak semua orang mampu bernapas di udara tipis tempat Anda menuju. Resapkanlah ini. Anda tidak sedang terputus, Anda sedang dimurnikan. Anda tidak tersesat, Anda sedang dipanggil. Setiap kali Anda memilih diam dibandingkan keramaian, tujuan dibandingkan tekanan, ketenangan dibandingkan sensasi, Anda sedang melangkah lebih dalam menuju jati diri yang telah dibisikkan langit kepada Anda jauh sebelum dunia punya pendapat tentang siapa Anda. Dan yang mengejutkan adalah, orang-orang yang kini mencemooh kesendirian Anda, suatu hari nanti akan mencari damai yang Anda miliki. Mereka akan merindukan keheningan yang telah Anda rawat. Mereka akan mencari kejernihan yang terpancar dari hadirat Anda. Sebab jiwa yang terpilih tidak perlu berteriak, namun tak pernah bisa disangkal keberadaannya. Maka biarkan mereka salah paham. Biarkan mereka memproyeksikan bayangan mereka. Biarkan mereka berbicara sesuka hati. Karena Anda tidak pernah ditakdirkan untuk dijelaskan. Anda diciptakan untuk dijalani. Anda diciptakan untuk dikenal bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui perjalanan dan pengalaman yang membentuk diri Anda. Mereka yang memang ditakdirkan untuk berjalan seiring dengan langkah Anda, akan merasakan getaran jiwa Anda, menyentuh kedalaman frekuensi batin yang tak bisa dijelaskan. Mereka tidak akan memaksa Anda untuk menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Sebaliknya, mereka akan menaikkan diri mereka hingga sejalan dengan cahaya Anda. Namun, sampai waktu itu tiba, tetaplah berjalan dengan tenang. Langkahkan kaki Anda dengan keyakinan yang dalam. Peliharalah kedamaian yang Anda miliki sebagaimana seseorang menjaga harta paling berharga dan suci yang tak ternilai. Sebab, apa yang sedang dibangun dalam keheningan, dalam kesendirian, dan dalam ruang-ruang rahasia bukanlah sesuatu yang sepele. Itu adalah kekuatan rohani yang tengah dipersiapkan, dan kini hampir siap untuk dilahirkan ke dunia. Ketika momen itu tiba, Anda akan menyadari bahwa setiap keheningan, setiap jarak, setiap rasa sepi yang pernah Anda rasakan, semuanya telah menjadi bagian dari persiapan besar yang memampukan Anda memasuki fase yang akan mengubah, bukan hanya hidup Anda, tetapi juga membangkitkan jati diri sejati yang selama ini tertidur. Tetaplah di sini, hadir sepenuhnya. Kita akan menutup bab ini dengan sebuah pewahyuan yang akan terus bergema dalam jiwa Anda,
jauh setelah pesan ini berakhir. Wahai jiwa yang terpilih, Anda memang tidak pernah diciptakan untuk sekadar larut dan membaur dalam keramaian. Anda hadir untuk mengguncang tirai ilusi dengan memancarkan kebenaran yang murni. Di tengah dunia yang mabuk oleh kebisingan, tergila-gila pada gangguan dan haus akan pengakuan, Anda justru memilih diam. Anda memilih keselarasan. Anda memilih kebenaran, bukan sekadar persetujuan. Itu bukan kelemahan, melainkan kecerdasan rohani yang matang. Sebab diam Anda bukanlah kehampaan. Diam itu adalah ruang suci di mana segala yang palsu gugur satu persatu, dan Anda akhirnya berjumpa dengan inti diri Anda yang sejati. Dalam keheningan itulah panggilan jiwa Anda dibentuk. Bukan dengan dentuman keras yang memekakan, tetapi dengan pahatan lembut dari wahyu ilahi yang mengukir setiap detail takdir Anda. Kini Anda menyadarinya dengan lebih jernih. Kesendirian yang Anda jalani bukanlah sekadar jeda. Itu adalah jalan rahasia yang menghubungkan antara siapa Anda dahulu dengan siapa Anda sedang menjadi. Anda tidak sedang mundur, Anda sedang dimurnikan. Anda tidak terputus, Anda sedang diselaraskan kembali. Anda tidak menghindar dari kehidupan, tetapi justru sedang menanamkan makna di dalamnya. Tarikan misterius untuk tetap berada di rumah, kerinduan akan keheningan yang tak dapat dipahami orang lain, dan dorongan kuat untuk menjaga ruang, waktu, serta energi Anda. Semua itu adalah panggilan dari langit. Itu adalah undangan untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, untuk dipisahkan demi tujuan suci, dan untuk ditandai dengan misi yang menuntut kejernihan, bukan kekacauan. Dan kini, Anda mulai merasakannya. Api suci di dalam diri mulai menyala. Desakan batin yang agung mulai bergerak dan suara hening yang berbisik, "Kamu hampir siap, karena sesungguhnya kamu memang sudah siap." Keheningan yang Anda pelihara telah menjelma menjadi kekuatan. Diam Anda kini telah menjadi kuasa. Rumah Anda tidak lagi hanya sekadar bangunan untuk bernaung. Ia telah menjadi portal, gerbang yang menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Di sanalah pesan-pesan ilahi mengalir dengan bebas. Cahaya Anda ditempa dalam gelap, dan kenangan tentang siapa Anda sebelum dunia mencoba mendiktekan identitas Anda kembali mengemuka. Maka, jika suatu hari seseorang memandang Anda dengan rasa heran dan bertanya, "Mengapa kamu betah sekali di rumah?" Balaslah dengan senyum tenang dan ucapkan, "Karena di sanalah aku mendengar suara Tuhan dengan paling jelas." Biarkan pesan ini bergema. Bagikan agar orang lain tahu bahwa mereka tidak sendiri. Biarkan momen ini menjadi tanda yang mengingatkan bahwa kita bukan sedang bersembunyi, melainkan tengah mempersiapkan diri. Dan ketika kita kembali muncul, kita tidak akan lagi sama. Kita akan hadir dengan pengurapan, fokus dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Maka genggamlah keheninganmu seperti pedang, rawat kesendirianmu seperti api suci, dan lindungi kedamaianmu, seolah hidupmu bergantung padanya. Karena secara rohani, memang demikianlah adanya. Anda adalah jiwa pilihan, telah dimeteraikan, dan kini tengah bangkit. Dunia akan segera mengetahuinya.